Pernah nggak kalian ngerasain kegembiraan saat jatuh cinta? Maksud gue adalah saat pertama kali awal mulai hubungan, romantis nggak? Kalian nggak berhenti mikirin pasangan lo dan bahagia sekali rasanya. Tiap hari pengen ngabisin waktu sama dia, dengerin suara dia, pengen ngobrol sama dia. Kayaknya dunia itu milik kita sendiri gitu. Tapi apakah itu cinta? Apa itu bertahan lama? Atau akan berubah dengan cara lain? Oke nih, sebelumnya gue ngucapin selamat datang kembali di akun YouTube menurut gue. Jadi gue di sini mau bahas apa yang dimaksud infatuation love, atau di sini gue bilang masa-masa bulan madu dalam menjalin hubungan yang mereka atau kebanyakan orang itu nganggap bahwa itu adalah cinta yang sesungguhnya. Dan gimana sih caranya tahu kalau itu bukan cinta? Dan gimana sih caranya jalin hubungan yang bisa sampai bertahan lama? Oke, jadi menurut gue adalah infatuation love itu adalah, gue bisa deskripsikan sebagai nyaman itu adalah jebakan. Cialah. Ya karena itu di awal-awal hubungan kebanyakan orang akan tergila-gila dan terlihat bodoh, bucin, dan lain sebagainya lah. Gak usah khawatir, gue juga pernah ngerasain hal yang begitu juga ketika awal-awal jatuh cinta atau memulai hubungan. Tapi kebanyakan orang ini mikir kalau itu adalah cinta yang sebenarnya. Padahal setelah kita tahu apa itu infatuation love, itu kita nggak akan lagi bertindak bodoh atau ya dibilang bucin sama pasangan kita masing-masing. Dan perasaan itu kita rasakan juga, itu juga dirasain sama pasangan lo. Kayak ingin ketemu terus, ingin teleponan terus, dan semuanya juga tentang hubungan lo. Makanya kebanyakan dari yang ngalamin infatuation love ini merasakan kemis satu sama lain. Dan lo nggak bisa jelasin kenapa lo bisa tertarik atau setertarik itu sama pasangan lo. Begitu juga pasangan lo yang rasain, karena pada saat kalian merasakan kemis itu membuat hubungan dan menimbulkan emosi yang positif hingga terjadi euforia yang menghasilkan melampaui apapun. Yang belum pernah ngerasain jatuh cinta jangan ngebayangin dulu ya. Tapi kalian tahu nggak kalau perasaan itu nggak bertahan lama? Berlarut-larut dalam hubungan yang sudah berjalan, perasaan itu akan mulai reda kembali normal seperti biasa, hilang begitu aja lah. Mungkin perasaan itu bisa bertahan seminggu, sebulan, gak ada yang tahu. Karena sifatnya perasaan infatuation love itu tidak akan bertahan lama. Menurut gue juga infatuation love juga, gue bingung mau mengkategorikan dia ini dalam cinta atau bukan, karena infatuation love juga memiliki emosi positif yang dihasilkan, ya contohnya kita dibuat asik, bahagia. Kekurangan pasangan yang menonjol kita gak peduliin lagi. Ini juga gue bisa bilang honeymoon period atau masa bulan madu dalam menjalin hubungan. Ada yang nyebut juga kalau masa-masa ini adalah masa-masa dimana kita dalam keadaan nafsu. Gak apa-apa kok, itu juga alami dari semesta. Cuman ada nih efek negatifnya. Ini hubungan, dan menurut gue ini adalah cikal bakal hubungan yang toksik. Kok gitu? Oke, gue terangin dulu ya. Gue bukan mau menggurui, tapi ini kan menurut gue. Pada saat awal menjalin hubungan, sebenarnya lo tuh
udah tahu hal yang buat lo gak suka sama dia. Misalnya kebiasaan pasangan lo atau perilaku pribadi pasangan lo yang lo sendiri gak suka sama hal itu. Tapi ketika lo ngerasain apa itu infatuation love, semua yang buruk-buruk dan yang lo gak suka sama pasangan lo gak kelihatan. Atau ketutup sama masa-masa yang masih jatuh cinta, masih awal-awal hubungan. Kemudian lo bisa mikir kalau hal-hal yang buat lo gak suka itu bisa berubah dengan waktunya atau dengan sendirinya. Really? Lo bisa ngerubah seseorang, hebat sih. Sedangkan orang aja belum bisa ngerubah dirinya sendiri. Tapi lo ngarepin dia berubah dengan berjalannya waktu di hubungan lo. Kira-kira masuk akal nggak? Nah, ketika masa-masa itu udah berakhir, barulah lo ngerasain bahwa kayaknya ada yang berubah dengan hubungan lo. Lo jadi menuntut hal-hal yang aneh, makin protektif, atau timbul emosi negatif, kecemburuan. Alhasil, pertengkaran dalam hubungan terjadi terus. Karena apa? Infatuation love itu hilang dan mereda dengan sendirinya. Entah lo duluan yang ngerasain atau pasangan lo yang ngerasain duluan. Kita kan gak tahu. Makanya kebanyakan biasanya dalam hubungan itu saling tuduh kalau pasangan lo itu udah berubah dan udah bosan. Dan lo sampai mikir atau pasangan lo sampai mikir di antara kalian itu ada yang selingkuh. Wah, kalau begini udah jadi overthinking kan? Udah gak sehat lagi hubungan ini. Hubungan lo sekarang. Jadi kalau udah di situasi ini gimana? Tenang aja, gak usah panik dan overthinking dulu. Ada teori yang dikemukakan oleh Steinberg. Biar lo dan pasangan lo itu menjalin hubungan kayak suami istri. Maksud gue di sini adalah hubungan yang bertahan lama. Caranya gimana tuh? Steinberg bilang, dalam teori cinta itu ada 3 yang harus lo perhatiin. Yaitu intimacy atau keintiman. Atau gue bisa bilang kalau intimacy itu adalah ikatan emosional. Kemudian passion, gairah. Yang gue maksud adalah energi positif. Dan terakhir adalah komitmen. Intimacy yang gue maksud adalah keterbukaan untuk berbagi. Dan hal-hal yang sebenarnya ini adalah pengakuan terhadap pasangan. Bahwa ada hal yang privasi yang gak ingin kalian bawa-bawa dalam hubungan lo, yang gak ingin ada campur tangan hubungan lo pisahin hal yang jadi prioritas lo dan hubungan lo. Misalnya lo adalah orang yang gak suka lihat pacarnya main sama cewek atau lain-lain, mending lo buka pada awal hubungan. Kenapa? Karena supaya pasangan lo itu hargain apa yang lo gak suka dan apa yang lo suka. Ya simpelnya gue ingin berbagi hidup dengan lo dan lo ingin berbagi hidup dengan gue. Kemudian passion. Passion adalah ketertarikan antara diri lo dan pasangan lo sendiri. Biasanya menghasilkan emosi yang positif sama perasaan lo sendiri. Kalau lo suka, dia tertarik sama pasangan lo sekarang lah. Kayaknya gue bisa artiin begitulah kalau passion. Maksud gue bukan gairah dalam tanda kutip gairah suami istri juga, enggak. Gue maksud adalah di sini gairah nafsu tertarik, maksudnya gue tertarik sama lo tertarik sama gue, jadi ada keterbukaan di situ. Dan yang terakhir komitmen. Komitmen di sini adalah yang gue maksud bukan komitmen pada awal hubungan yang ngajak nikah lah, tiba-tiba ingin bangun rumah lah, bikin rekening sama-sama lah, dan hubungan lain lah sebagainya. Pokoknya komitmen lain lah sebagainya. Jujur aja, itu aneh tau gak? Maksud gue, komitmen itu di awal hubungan dan lo masih panas-panasnya, lo masih ngerasain infatuation love, tiba-tiba udah kemana-mana komitmennya kan gak logika, itu gak masuk akal. Bukan itu yang gue maksud.
yang gue maksud di sini adalah komitmen untuk berkembang dalam hubungan, menciptakan hubungan yang sehat. Lo dengan diri lo sendiri, lo dengan progres dan masa depan pribadi lo sendiri, dan lo dengan produktivitas lo sendiri. Lo komitmen sama diri sendiri bahwa lo bukan lagi orang yang sendiri sekarang. Lo udah pasangan, lo punya pasangan, dan lo tanam dalam diri lo sendiri kalau lo tuh udah ada yang lo jaga hatinya. Ketika komitmen itu terbentuk, kepercayaan dan hubungan yang sehat akan terjalin. Sama lo sendiri dan pasangan lo juga. Lo gak akan mikir makan tulang dan gak dalam situasi buruk. Lo masih sama-sama saling support, dan inilah cinta yang bertahan sepanjang hidup. Dan setelah semuanya lo lakuin, yakin deh dalam hubungan lo pasti love take walk. Maksudnya adalah kalian menerima satu sama lain, lo akan belajar terbuka satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Cinta yang akan bekerja meyakinkan kalian jika kalian adalah pasangan yang baik. So, itu tadi ngoceh-ngoceh yang gue sendiri juga belajar memperbaiki diri agar pasangan gue juga bisa ngerasain cinta yang bertahan lama, gairah yang tidak akan reda, dan komitmen yang baik. Untuk kalian yang sekarang yang lagi diem-dieman sama pasangan lo, percaya deh, itu bukan menyelesaikan masalah. Ada cara kok yang lebih pantas, waktu yang lebih tepat, dan konteks yang lebih pas untuk ungkapin emosi lo sekarang. Lo harus mulai dari sekarang. Lakuin hal-hal positif, berprasangka baik sama pasangan lo, kasih pasangan lo kepercayaan, jauhin kritik, ngebatu, dan nyalahin balik sama pasangan. Pesan gue, jangan sampai lo gak ketemu lagi sama orang yang layak diperjuangin, atau lebih parah lagi adalah lo ditinggalin sama orang yang lo sayang. Gitu aja sih. Terima kasih udah dengerin ngocehan gue hari ini. Gue akhiri sampai di sini. Ketemu lagi besok. Bye bye.